Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan mereview bukunya dari Koch Theoderics, di mana bukunya berjudul tentang From Zero to Survive. Ya, buku ini termasuk buku yang mega bestseller. Sudah banyak teman-teman yang pasti punya buku ini juga, terutama teman-teman buku-buku yang lama. Koch Theo ini sudah banyak ya mencetak buku yang ini, sudah berulang-ulang. Jadi pembahasan beliau ini tentang seni menang dalam hidup dengan realistis, terutama tentang hal-hal bisnis ya. Nah, beliau benar-benar mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk merintis dari nol, memang benar-benar dari nol, bukan yang istilahnya orang-orang yang dapat bantuan dari orang tua, dari keluarga, bukan. Beliau ini benar-benar merintis dari diri sendiri, dari nol, tanpa biaya dari orang tua, tanpa bantuan dari rekan keluarga, ayah, ibu, atau yang lainnya. Nah, kenapa saya bilang beliau ini termasuk pebisnis yang dari nol? Karena beliau ini termasuk menceritakannya itu kalau sebenarnya pebisnis itu memang bukannya hal yang mudah gitu. Bukan yang seperti orang-orang sekarang, seperti di sosial media ya, kita sering temukan itu buat bisnis, bikin konten, viral atau dibantu sama ini ya influencer, terus langsung boom, rame kayak gitu kan, berhasil bisnisnya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi bisnis ini kita juga membicarakan hal-hal atau jangka panjangnya. Kita bagaimana kita mempelajari trial dan errornya bisnis kayak gitu. Terus bagaimana kita menciptakan peluang-peluang agar bisnis kita ini bisa maju, bisa naik. Terus bagaimana kita mempelajari atau mengenal diri kita, sebenarnya kita ini bisanya di bagian mana. Terus kita bisa mengembangkan diri kita itu yang seperti apa. Seperti itu ya. Di Koch Theo ini beliau pernah menceritakan bagaimana beliau mendapatkan uang 50 juta pertamanya. Padahal waktu itu beliau masih sebagai mahasiswa ya. Memang istilahnya kalau orang-orang sekarang bilangnya itu yang penting ada foto dulu gitu. Padahal beliau ini sudah berbisnis dari lama. Tapi beliau bisa memikirkan bagaimana usaha ini bisa jalan tanpa saya merestok barang gitu. Jadi beliau datang ke toko-toko, minta izin untuk memfoto barang-barang yang mau dijual atau yang ditanyakan teman-temannya kayak gitu. Pak, ini bisa nggak saya foto dulu? Saya mau perlihatkan ke teman. Nanti kalau teman saya oke, saya beli di sini. Seperti itu ya. Jadi benar-benar beliau itu tanpa modal, memang dari nol kayak gitu. Nah, hasil-hasil yang beliau dapatkan dari hal-hal dari barang-barang penjualan yang beliau dapatkan itu beliau tabung. Kalau kita kan kebanyakan sudah dapat untung langsung nih, langsung diputar kemana gitu kan. Padahal caranya bukan gitu. Kita harus berlahan ya, harus pelan-pelan kayak gitu. Mulai dari bagaimana kita menyimpan keuangan, dari hal istilahnya itu hal kecil ya. Uang itu kan harusnya kalau kata kita itu dapat, ayo langsung diputar kayak gitu. Padahal, ayo coba kita kelola dulu, harus dibagaimanakan uang ini dulu, seperti itu. Nanti kalau sudah terkumpul, ayo kita modalkan untuk apa, kayak gitu kan. Sampai akhirnya Koch Theo ini mengumpulkan 3 digit pertamanya, 3 digit, oke. Itu tuh akhirnya namanya anak muda ya, dia kan waktu itu masih kuliah. 3 digit pertamanya itu dia langsung kayak mikir, mau pilih mobil apa ya sekarang kayak gitu. Nah itu kan realistis sebenarnya kan, kita kalau dapat uang banyak, apalagi pertama kali dapat uang banyak itu rasanya pengen semua orang tahu kayak gitu kan. Nah seperti itu bahasanya Koch Theo itu kemarin, pengen semua orang tahu kalau dia itu sudah bisa naik
kelas kayak gitu. Jadi setelah dipikirkannya lagi ternyata bukan itu tujuan dia di awal dapat uang sebanyak itu kayak gitu. Baru akhirnya dia mengembangkan usaha, mengembangkan uang yang dia dapatkan tadi kayak gitu. Dianya juga ikut belajar, terus uangnya itu dikelola dengan baik. Sampai akhirnya dia sekarang termasuk orang yang mempunyai perusahaan yang besar ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya itu di sini dia juga menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan personal branding. Nah, dia kan orang-orang sudah tahu tuh sebelum kayak kita sekarang ya personal branding yang istilahnya di sosmed. Waktu itu dia cara mengembangkannya gini. Orang-orang sudah tahu kalau dia itu semua hal istilahnya kamu mau cari laptop ada tuh di Kohteo kayak gitu. Kamu mau mencari HP ada di Kohteo. Bahkan istilahnya lampu pun kalau kamu butuh ada di dia kayak gitu ya. Jadi semua yang kamu cari dia disebut teman-temannya itu toko berjalan. Jadi semuanya itu apa aja yang kalian cari dia bakal nyari juga. Kamu mau cari istilahnya mau cari sendal yang mahal tapi kamu malas ke mall, cari Kohteo kayak gitu. Nah, dari situlah istilahnya personal branding dia yang di awal di situ ya. Dia orang tahu kalau dia itu apa aja yang mau kita cari ada kayak gitu. Setelah itu terutama sekarang ada sosmed ya. Dia juga mulai mengembangkan diri dia di sosmed. Bagaimana caranya? Di awal sebenarnya dia tidak mau hal-hal yang seperti ini bikin konten atau apa kayak gitu ya. Tapi sebagai istilahnya tuh kita sebagai manusia kadang kan terutama kalau kita sudah belajar kita tahu hal yang disampaikan orang-orang itu kadang salah kayak gitu. Jadi tergerak hati dia tuh kalau bisnis itu bukan hal yang kayak gitu loh kayak gitu. Nah jadi dia mau menjelaskan ke orang banyak bahwa bisnis itu A, B, C sampai Z kayak gitu. Jangan yang dari A langsung ke Z atau A langsung ke D kayak gitu. Dia merasa ada beberapa orang segelintir orang yang menyampaikan di konten itu salah. Jadi aku pengen memperbaiki hal-hal yang salah itu kayak gitu. Ya. Jadi di sisi lain dia ingin membantu orang lain, di sisi lain jadi bentuk personal branding dia juga di sosmed kayak gitu. Makanya di Instagram pun dia kan termasuk yang rame juga ya followersnya juga termasuk entah di TikTok, entah di Instagram seperti itu. Jadi itu termasuk bagian dari personal branding. Selain dari untuk bisnisnya, untuk dirinya juga untuk orang banyak. Jadi inti dia tuh dia setiap apa yang dia lakukan itu maunya itu selalu bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Terus di sini juga dia membahas tentang membangun pondasi hidup dan keuangan. Nah, seperti itu tadi. Bagaimana kita membangun pondasi yang dari nol, terus yang uangnya istilahnya dikit sampai akhirnya berdigit-digit kayak gitu ya. Nah, itu tuh kita harus dia pun juga menyampaikan bahwa dia tuh juga ikut belajar gitu. Nah, ada seminar dia ikuti kayak gitu kan. Ada pelatihan-pelatihan. Nah, jadi kita bukan cuman kayak oh aku udah trial dan error di sini ya sudah ilmu aku di situ jangan kayak itu. Kita harus mengembangkan juga. Ternyata kita bingung di bagian keuangan, perihal bisnis ini ya kita pelajari. Kita ikut pelatihan, ikut seminar dan lain-lain untuk mempelajari bahwa oh ada loh orang yang lebih paham. Jadi kita berguru kayak gitu. Terus juga bagaimana kita membangun pondasi hidup kita tadi. Kita tuh juga namanya bisnis itu kan dari nol tuh mentalnya harus kuat ya. Terutama orang yang nggak ada dibantu keluarga, ayah, ibu atau yang lainnya kayak gitu. Memang mental kita harus kuat. Bagaimana trial dan error yang terjadi di setiap bisnis kita kayak gitu. Jadi kita jadikan pelajaran, kita jadikan pondasi supaya kita dulu gagalnya di bagian sini, jangan yang kedua kali gagalnya di situ lagi kayak gitu. Harus ada perbaikan ke depannya. Seperti itu.
Lanjut. Nah, terus ada di bab berikutnya itu momentum adalah hadiah untuk yang siap. Nah, jadi kalau kata Koh Teo itu jangan percaya dengan kata-kata yang kayak orang sukses itu sekedar beruntung. Nah, jadi itu tuh dia mau mematahkan istilah yang seperti itu. Orang sukses itu ya orang yang beruntung aja. Padahal bukan. Orang beruntung mungkin ada ya memang orang sukses yang beruntung. Istilahnya karena keuntungan dia dapat hoki lah istilahnya kan. Tapi kan kebanyakan orang yang beruntung atau orang yang sukses itu dia memulai dari awal kayak gitu. Dia benar-benar merintis. Kadang kenapa orang ngomong orang yang sukses itu orang yang beruntung karena dia tidak tahu gimana dia naik tangga, perjalanan dia dari nol itu orang lain tidak tahu. Seperti itu ya. Padahal bagaimana dia mulai merintis, bagaimana trial dan error dia di awal berbisnis, bagaimana untung dan rugi dia, kayak gitu kan. Jadi orang tidak tahu, orang udah tahu pas dia sukses aja. Nah, bagaimana dia peningnya istilahnya stresnya dengan urusan-urusan bisnis dari nol itu tadi kan. Bagaimana dia belajar ke sana ke sini untuk menghasilkan cuan kayak gitu kan. Dari bisnisnya tadi, mempelajari hal-hal detail seperti itu. Jadi dia tidak mau istilahnya dibilang orang, oh kamu sukses ya karena kamu beruntung kayak gitu. Padahal ya istilahnya orang harus tahu aku tuh dari nol juga loh. Makanya ini salah satu dia mau menjelaskan dari nolnya itu dan mau orang lain berbisnis jangan sampai patah hati gitu. Nah istilahnya kan aku tidak ada kenalan, aku tidak punya modal atau apa kayak gitu. Jadi tidak mau berbisnis, jangan seperti itu kata dia. Apalagi kalau kamu sudah ada motivasi untuk mau berbisnis, nah sudah tahu di mana kelebihan dan kekuranganmu kayak gitu kan. Jadi cobalah usahakan ya itu. Jangan perihal nggak ada modal, nggak ada uang, jadi kamu merasa kayak mundur kayak gitu kan. Seperti itu. Makanya Koh Teo ini benar-benar detail dia menjelaskan di setiap cerita bukunya ini. Ini lebih ke dia menceritakan bagaimana perjalanan hidup dia menempuh sampai dia sekarang kayak gitu. Memang dia cerita hidup dia kayak gitu ya. Bukan yang istilahnya kayak buku-buku sekarang tuh oh berbisnis dari A, B, C. Kalau enggak dia ini enggak, memang dia ceritakan betul bagaimana dia menjual barang elektronik dulu, bagaimana dia kuliah yang istilahnya mamanya bayar sekian, dia bayar sekian kayak gitu ya. Selain itu juga di sini dia juga membahas tentang pembentukan mental dan sisi spiritual. Ini yang saya jelaskan tadi. Koh Teo ini termasuk yang taat kayak gitu ya. Kalau dalam keagamaan dia sendiri itu orang yang taat kayak gitu. Jadi dia mau apapun aktivitas, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu benar-benar bermanfaat untuk diri dia, orang lain dan Tuhan kayak gitu. Kalau bahasa dia tuh seperti itu. Istilahnya dia mau berbisnis ini selain membantu orang lain, dia pengen sekali bahwa dia mau bersedekah kayak gitu kata dia kan, bisa membantu orang-orang yang susah kayak gitu. Jadi secara tidak langsung tuh dia mau memperkaya diri dia supaya dia bisa membantu orang banyak. Terus dia bisa membuat konten tadi supaya dia bisa mengasih tahu ke orang lain bahwa hal ini loh yang betul. Jangan kalian dengarkan dengan orang-orang yang seperti ini, dia langsung sukses ini tidak kayak gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar tujuannya itu untuk membantu orang banyak, untuk membantu dia, untuk balik lagi ke Tuhan kayak gitu kan. Dia mencari pahala juga di situ kayak gitu. Jadi jangan istilahnya bahasa orang tuh kamu tahu tapi kamu tidak mau berbagi. Kamu ada tapi kamu tidak mau mengasihi orang lain kayak gitu. Itu bahasanya Koh Teo itu. Jadi dari awal pun dia memang ya Tuhan kalau memang ini jalanku, aku coba. Jadi dia benar dikit-dikit tuh berdoa kayak gitu. Jadi setiap gerak dia tuh diiringi dengan doa. Setiap gerak dia tuh izin orang tua kayak gitu, hal-hal yang misalnya kalau kita Islam tuh mencari keberkahan kayak gitu kan. Nah, mencari ridho juga kayak gitu. Terus
Di sini juga kita kan setiap buku itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu ya dia to the point, menceritakan sesuatu itu tidak bertele-tele. Terus tidak ada istilahnya kalau buku-buku yang lain tuh menggunakan teori, dia ada. Memang dia menceritakan bagaimana dia, ya. Jadi dia istilahnya kita baca buku ini kesannya tuh ringan. Walaupun kita yang orang yang tidak kenal bisnis, misalnya kayak gitu kan, pas baca ini tuh kayak langsung oh paham gitu. Nah bahasanya ringan ya, mudah dipahami. Terus dia juga wejangan di buku ini tuh kesannya keras. Kenapa dibilang kerasnya? Dia bilang istilahnya aku dari nol bisa kok, kalian juga harus bisa kayak itu kan. Dia bilang aku istilahnya dulu cuman modal foto barang bisa kok dijual ke orang lain kayak gitu. Istilahnya janganlah bertele-tele ini nggak ada uang lah, nggak ada bantuan orang lain. Jadi istilahnya bisnis itu walaupun susah kalian bisa kayak gitu bahasa dia ya. Terus cerita di sini ini benar-benar hal yang relate untuk kita kehidupan kita sehari-hari, terutama kita yang benar-benar pemula mau berbisnis. Jadi itu membuka sisi apa ya, sisi pengetahuan kita kayak gitu kan. Oh ternyata bisnis tuh gini loh. Oh ternyata caranya gini loh kayak gitu. Walaupun dia menceritakan kehidupan dia sehari-hari, tapi di situ tuh tetap ada hal-hal yang bisa kita pelajari kayak oh ternyata caranya diginiin, oh caranya diginiin seperti itu ya. Untuk kekurangan dari buku ini karena penjabaran ini kan termasuk bukunya tuh tipis ya, dikit. Jadi istilahnya tuh kita kadang pengen penjabaran yang lebih luas, yang lebih banyak kayak gitu. Nah kalau dari sini tuh karena to the point tadi, jadi dia tidak terlalu detail menjelaskan sesuatu. Jadi kadang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita tanyakan dari buku ini. Terus untuk istilahnya tuh ini cocoknya untuk orang pemula istilahnya ya, untuk pebisnis pemula kayak gitu. Jadi kalau untuk orang untuk pebisnis yang biasa baca buku-buku tebal itu, buku-buku motivasi yang tebal itu, ini nih rasanya kesannya tuh kayak terlalu sedikit gitu. Nah jadi memang cocoknya untuk pemula sih ini nih ya, karena dia juga menceritakan diri dia itu emang dari nol di sini seperti itu. Udah sekian untuk penjelasan atau mereview buku dari From Zero to Survive ini. Teman-teman juga kalau bisa silahkan dibaca buku ini, apalagi kalau kita misalnya ada keinginan untuk berbisnis ya, walaupun istilah bisnis pun bisa dari nol, dari hal-hal yang kecil dulu, tidak langsung kita harus modal besar tuh enggak. Jadi seperti itu ya, ini motivasinya bagus banget untuk kita semua seperti itu ya. Sekian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.